Harrison Ojegba Okene, seorang asal Nigeria, berhasil selamat setelah terjebak selama 3 hari di dasar laut. Okene terjebak setelah kapal tempat bekerjanya karam di Samudra Atlantik. Tepatnya pada tanggal 26 Mei 2013, kejadian ini adalah tragedi yang selalu diingat oleh Okene. Hingga saat ini, Okene tidak akan pernah mau melihat laut. Okene adalah seorang juru masak di kapal tunda bernama Jaskon 4. Cerita bermula tatkala kapal kecil dengan 12 orang awak yang ditumpanginya terbalik karena dihantam gelombang besar. Saat melakukan perjalanan menuju kapal tangker minyak terdekat, sekitar 30 km di lepas pantai barat Nigeria. Ketika perahu terombang-ambing, Okene bergegas untuk keluar dari kapal, tapi banyak pintu yang terkunci. Dia terjebak di dalam toilet kabin petugas saat air mengalir ke dalam kapal. Okene tak bisa melarikan diri, sementara kapal mulai tenggelam ke dasar laut. Beruntung saat itu dia menemukan kantong udara yang terpasang utuh di toilet. Meski kapal terus tenggelam, Okene masih bisa bernapas. Dia terjebak di sebuah ruangan sempit dalam keadaan gelap gulita dengan suhu sangat dingin di kedalaman 30 meter di bawah permukaan air. Ironisnya, dalam suhu dingin, Okene hanya memakai celana pendek dengan oksigen yang semakin menipis tanpa makanan dan minuman. Kondisi ini bisa menyebabkan keracunan karbon dioksida dan hipotermia. Okene terus mencari jalan keluar dari labirin bawah air, menyelam berharap menemukan pintu keluar dan kembali ke kantong udara menggunakan tali saat kehabisan napas. Namun usahanya gagal. Hingga akhirnya Okene pasrah dan hanya bisa berdoa, berharap bantuan akan tiba meski itu mustahil baginya. Setelah 60 jam terjebak di dasar laut, dia mendengar ketukan di sisi perahu dan melihat seberkas cahaya di kegelapan. Sebuah tim penyelam turun ke bangkai kapal untuk menemukan mayat di dalamnya. Okene lantas mengulurkan tangannya, dengan pelan menepuk lengan salah satu penyelam bernama Nico van Herden. Okene sebisa mungkin berusaha untuk tidak membuat Herden kaget. Saat ditemukan, Okene hanya bisa menangis. Tidak bisa berkata apa-apa. Dia bahkan tidak percaya sebuah keajaiban datang kepadanya. Sementara menurut Eric Hexdal, seorang perawat dan direktur klinis kedokteran selam di Duke Center for Hyperbaric Medicine and Environmental Physiology, pada saat ditemukan Okene ada dalam kondisi hidup dan mati. Jika terlambat beberapa jam saja, dia dipastikan meninggal dunia. Eric Hexdal mengatakan bahwa di ruangan sempit sekitar 13,5 meter kubik, dibutuhkan sekitar 56 jam agar racun karbon dioksida menyebar ke seluruh area. Okene telah berada di sana selama 60 jam. Jika dia tinggal lebih lama atau sekitar 79 jam, Okene dipastikan bisa tak sadarkan diri akibat racun karbon dioksida. Berlawanan dengan kepercayaan banyak orang, Alex Gibbs teknisi pendukung. Ketika orang terjebak di ruang tertutup, bukan kehabisan oksigen yang akan membunuhmu, tetapi napas kamu sendiri yang akan menyebabkan penumpukan CO2. Akhirnya 10 mayat ditemukan dari kapal selama penyelaman, dan 1 orang dinyatakan hilang. Okene adalah satu-satunya yang selamat. Karena terjebak di kedalaman air yang sangat lama, Okene berisiko terkena penyakit dekompresi jika kembali ke permukaan terlalu cepat. Dapat mengakibatkan peningkatan kadar nitrogen dalam darah. Ini adalah kondisi yang sering dialami oleh para penyelam yang disebabkan oleh nitrogen yang larut dalam darah dan jaringan tubuh. Ini dapat menyebabkan nyeri otot dan persendian, pusing, kelumpuhan, dan bahkan kematian. Oleh karena itu, ada penanganan khusus agar Okene tidak terkena dekompresi. Saat dibawa ke permukaan, dia ditempatkan di ruangan khusus supaya tubuhnya kembali netral. Setelah berhasil pulih, Okene telah dinobatkan menjadi seorang penyelam profesional. Demikianlah video ini, bagaimana menurut Anda?